Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alinda Nursi Kurnita dengan NIM 6670240154. Di sini saya akan memaparkan analisis hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan hubungan antara hukum tata pemerintahan, hukum tata negara, dan ilmu pemerintahan. Hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan atau yang sering dikenal sebagai hukum administrasi negara berfokus pada bagaimana pemerintahan berjalan sehari-hari, termasuk proses pengambilan keputusan oleh lembaga eksekutif dan bagaimana kebijakan publik dilaksanakan. Tujuan utama dari hukum tata pemerintahan adalah memastikan legalitas, tindakan, pemerintah, dan perlindungan hak-hak warga negara. Dalam buku Pengantar Hukum Administrasi Indonesia oleh Ridwan HR 2006, memberikan tinjauan mendalam mengenai pengertian dasar hukum serta prinsip-prinsip yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Ridwan HR menekankan bahwa hukum administrasi berperan penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Hukum tata negara. Hukum tata negara berkaitan dengan pembagian kekuasaan dalam negara, pembentukan lembaga-lembaga negara, serta hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi. Dalam konteks Indonesia, fokus utamanya adalah pada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi yang menjadi dasar dari seluruh hukum tata negara. Buku Hukum Tata Negara Indonesia oleh Nikmatul Huda 2007 menjelaskan bahwa hukum tata negara di Indonesia berperan dalam mengatur bagaimana kekuasaan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan memastikan bahwa kekuasaan tersebut dibatasi oleh aturan hukum. Ilmu pemerintahan. Menurut Rias Rasyid dalam bukunya, ilmu pemerintahan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tata cara pemerintahan, termasuk di dalamnya sistem politik administrasi negara dan manajemen publik yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama atau kepentingan publik melalui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Hubungan antara ketiganya, hukum tata pemerintahan dan ilmu pemerintahan sama-sama berfokus pada mekanisme pemerintahan, tetapi dari perspektif yang berbeda. Hukum tata pemerintahan lebih menekankan pada aspek legal atau hukum administratif dalam pengelolaan pemerintahan, sedangkan ilmu pemerintahan melihat aspek teoritis dan fungsional. Yang kedua, hukum tata negara berfungsi sebagai kerangka besar yang mendasari bagaimana struktur pemerintah dibangun, sedangkan hukum tata pemerintah lebih ke operasionalisasi aturan dalam praktik administrasi negara. Yang ketiga, ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan menyediakan landasan teoritis sebagai hukum tata negara dan hukum tata pemerintahan dengan mengeksplorasi bagaimana seharusnya pemerintahan bekerja dari perspektif akademis, termasuk peran birokrasi dan dinamika kekuasaan. Yang kedua, ada analisis hubungan antara hukum publik dan hukum privat dengan hukum tata pemerintahan. Yang pertama, ada hubungan antara hukum publik dan hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan sebagai bagian dari hukum publik berfungsi untuk mengatur pelaksanaan administrasi oleh negara dan menjaga agar kekuasaan eksekutif tetap terkendali. Hukum publik memberikan dasar hukum bagi negara untuk campur tangan dalam urusan privat dalam rangka melindungi kepentingan umum. Contoh nyatanya adalah ketika pemerintah menetapkan kebijakan perizinan usaha, di mana pemerintah berperan sebagai regulator dan warga negara atau perusahaan harus mengikuti prosedur yang diatur oleh hukum administrasi. Hukum administrasi negara, bagian dari hukum tata pemerintahan, mengatur bagaimana keputusan administratif yang dibuat oleh pejabat negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sekaligus mempertimbangkan kepentingan publik dan prinsip keadilan. Yang kedua, ada hubungan antara hukum privat dan hukum tata pemerintahan. Hukum privat seringkali bertemu dengan hukum tata pemerintahan dalam konteks pengawasan administratif terhadap transaksi atau hubungan privat yang mempengaruhi kepentingan publik. Sebagai contoh, kontrak antara pemerintah dan pihak swasta dalam pengadaan barang dan jasa diatur oleh hukum privat melalui kontrak perdata. Namun, tetap tunduk pada hukum tata pemerintahan dalam hal tender dan prosedur pengadaan. Pemerintah harus mengikuti prosedur administrasi yang diatur oleh hukum tata pemerintahan untuk memastikan bahwa kontrak tersebut sesuai dengan hukum dan tidak merugikan kepentingan umum. Kesimpulan dari analisis ini adalah
bahwa hubungan antara hukum publik dan hukum privat dengan hukum tata pemerintahan sangat erat, meskipun masing-masing bidang hukum memiliki ruang lingkup yang berbeda. Hukum tata pemerintahan yang merupakan bagian dari hukum publik berperan penting dalam mengontrol kekuasaan negara dalam hubungannya dengan warga negara dan sektor swasta. Hukum tata pemerintahan menjadi titik pertemuan antara hukum publik dan privat karena ia mengatur bagaimana tindakan administratif pemerintah harus dilakukan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum, keadilan, dan transparansi. Lalu yang ketiga ada sejarah singkat dari hukum tata pemerintahan. Hukum tata pemerintahan atau sering disebut hukum administrasi negara memiliki akar yang erat kaitannya dengan sistem pemerintahan kolonial Belanda. Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan Indienstaatsregeling (ISR) yang menjadi cikal bakal sistem hukum tata pemerintah di Hindia Belanda. Termasuk Indonesia, ISR mengatur bagaimana pemerintah kolonial dijalankan, terutama terkait urusan administrasi pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, sistem hukum tata pemerintahan mulai mengalami perubahan seiring dengan berdirinya negara baru. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusional yang menetapkan struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, pengembangan hukum tata pemerintahan lebih rinci mulai terbentuk di era setelah kemerdekaan, terutama dengan adopsi prinsip-prinsip modern administrasi negara yang berfokus pada good governance, transparansi, dan akuntabilitas. Menurut buku Hukum Administrasi Negara Indonesia oleh Ridwan HR 2006, sistem hukum tata pemerintah Indonesia secara bertahap mengalami pengembangan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal kewenangan pejabat pemerintah, mekanisme perizinan, dan tanggung jawab administratif. Ridwan HR juga menjelaskan bahwa hukum administrasi negara di Indonesia berlandaskan pada asas-asas yang telah diadopsi dari hukum administrasi negara Belanda, namun dengan penyesuaian terhadap konteks negara Indonesia yang merdeka. Perkembangan pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia mengalami beberapa kali perubahan, termasuk melalui amandemen UUD 1945. Perubahan tersebut berpengaruh signifikan terhadap hukum tata pemerintahan, terutama dalam hal pengawasan kekuasaan eksekutif dan penguatan prinsip-prinsip akuntabilitas publik. Seiring dengan reformasi pada tahun 1998, terjadi peningkatan perhatian terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan ini. Ini menyebabkan lahirnya sebagai undang-undang yang mengatur administrasi pemerintahan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-undang ini menjadi tanggak penting dalam pembentukan sistem tata pemerintahan yang lebih akuntabel di Indonesia. Adapun contoh-contoh aturan dalam hukum pemerintahan. Yang pertama, kewajiban transparansi dalam pelayanan publik. Aturan ini menekankan bahwa pemerintah wajib menyediakan informasi yang jelas dan transparan terkait kebijakan dan pelayanan publik. Hal ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan. Contoh aturan dalam hukum pemerintahan yang kedua adalah pengawasan dan penyelesaian sengketa administrasi. Aturan ini mengatur mekanisme pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintah, termasuk penyelesaian sengketa antara pemerintah dan warga negara. Lembaga seperti Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN berfungsi sebagai tempat bagi warga negara untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang dianggap merugikan mereka.